Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Hairul Iksan dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya dengan NIM D400 2015 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester genap 2021-2022 untuk mata kuliah Praktikum Dasar Teknik Kendali. Pertama ada nilai yang diketahui. D400 2015 itu NIM saya. Sedangkan A sama dengan 5 yaitu digit terakhir NIM. Kemudian ada B yang merupakan digit kedua terakhir NIM. Kemudian di sini ada diagram blok untuk Simulink yang akan menjadi bahan percobaan dari jawaban dan UTS kali ini. Di sini ada transfer fungsinya. Ada nomor 5 itu numerator dan S kuadrat tambah S tambah 5 itu denumerator. Nomor 1 ditanya A yaitu nilai dari zeta omega n menggunakan hitungan manual dan menggunakan M-file. Di sini jawab. Di sini pada dasarnya pada transfer fungsinya sendiri di sini udah ada omega n, cuman di sini dia masih dalam bentuk omega n kuadrat. Jadi dengan untuk mencari nilai omega n sendiri kita harus mengakarkan nilai dari 5. Maka hasilnya 2,236. Di sini 2 zeta omega n sama dengan 1. Itu sendiri untuk mencari zeta. Zeta itu berada di denumerator, yaitu perkalian antara 2 dikali zeta dikali omega n sama dengan 1. Kita cari nilai dari zeta sendiri, 2 dikali zeta dikali omega n, di mana omega n tadi 2,236. 2,236 kita kalikan 2, hasilnya 4,472 zeta, sama dengan 1. Kemudian di sini kita bagikan kedua sisi dengan 4,472. Di sini 1, di sini 1 per 4,472. Hasilnya 0,2236. Kemudian, maka nilai omega n dan zeta-nya adalah omega n sama dengan 2,236 dan zeta sama dengan 0,2236. Di sini ada M-file-nya sendiri. Di sini komentar untuk menampilkan NIM dan nama, CLC untuk menghapus command window, clear all juga untuk menghapus, dan close all untuk menutup grafik sebenarnya. Numerator pembilang, denumerator penyebut. Ini rumus untuk mencari omega n dan ini rumus untuk mencari zeta. Kemudian masuk ke hasil sistem. Di sini pada hasil sistem sendiri kita bisa lihat nilai omega n-nya itu 2,2361 dan zeta-nya 0,2236. Kita buktikan apakah nilainya sama dengan hasil sistemnya sendiri. Di sini terbukti sama bahwa nilai omega n-nya itu 2,236 dan zeta-nya 0,2236. 2,236. Satunya di sini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. 0, terus nilai zeta-nya 0,2236. 0,2236. Benar. Masuk ke nomor 1 bagian B. Bagian B sendiri ditanya nilai rise time. Itu kita mencari nilai rise time menggunakan hitungan manual dan M-file. Pertama ada beberapa komponen yang harus kita cari dari perhitungan. Untuk mencari rise time sendiri ada omega D, kemudian ini dan beta, kemudian mendapatkan rise time. Rumus omega D sendiri adalah omega n diakarkan 1 dikurang zeta kuadrat. Kemudian 2,236 dikali akar 1 dikurangi buka kurung 0,2236 dikuadratkan sama dengan 2,1793. Kemudian yang ini di mana zeta dikalikan dengan omega n yaitu 0,2236 dikalikan 2,236.
sama dengan 0,499. Kemudian ada beta, betanya sendiri merupakan tangen min atau arkes tangen dari omega D per ini. Kemudian 2,1793 dibagi 0,499 sama dengan 1,3457. Kemudian kita mencari waktu naiknya, di mana hal ini yang ditanyakan pada nomor 1 bagian B, yaitu waktu naik adalah itu rest time, TR sama dengan atau rest time sama dengan P dikurangi beta per omega D. Rest time sama dengan 3,14 dikurangi 1,3457 dibagi 2,1793 sama dengan 0,823. Gitu. Nanti kita bandingkan lagi hasil dari perhitungan manual dengan hasil sistem. Di sini ada M-file. Ini sama komentar menghapus comment window, dan ini untuk menghapus juga. Di sini ada SYS variabel dengan transfer fungsi 01115. 01 sendiri itu numerator, sedangkan 115 denumerator. Bilang penyebut. Kemudian di sini kita masukkan S3, step info, SYS, setting time threshold yaitu 5%, dan rise time threshold itu 0,1 atau 0% sampai 100%. Di sini juga berlaku suatu nilai di mana zeta. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika zeta di sini zetanya kurang dari 1, maka dia kurang teredam. Maka nilai dari persentase rise time threshold-nya itu 0% sampai dengan 100%. Kemudian ini untuk menampilkan grafik pada dasarnya. Kemudian kita lihat hasil sistemnya untuk membandingkan nilai perhitungan manual dengan comment window atau hasil sistem. Didapatkan rest time pada comment window yaitu 0,8244. Kita lihat pada bagian perhitungan manual, ternyata benar hasilnya 0,823. Itu beda sedikit dengan di hasil sistem atau comment window. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2, bagian A. Ditanya A, mengubah closed loop menjadi open loop. PS sendiri merupakan bentuk transfer fungsinya atau fungsinya sendiri. Kemudian YS per RS sama dengan ini rumus. PS per 1 ditambah PS dikali nilai feedback. Feedback itu gain atau nilai umpan balik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 5 per S kuadrat ditambah S tambah 5 per 1 ditambah 5 per S kuadrat S tambah 5 dikali 5. Dari hasil perhitungan tadi, hasil perhitungan di bagian penyebut 1 ditambah 5 per S kuadrat tambah S tambah 5 dikali 5, hasilnya S kuadrat ditambah S ditambah 30 per S kuadrat ditambah S tambah 5. Dengan peraturan penghitungan pembagian, maka nilai S kuadrat ditambah S tambah 30 per S kuadrat tambah S tambah 5 itu dibalik agar bisa menjadi perkalian. Kita coret yang sama, kemudian hasilnya 5 per S kuadrat S tambah 30. Di sini nanti kita akan lihat, kita bandingkan apakah nilai perhitungan secara manual akan sama dengan hasil sistem menggunakan script M-file. Di sini script M-file-nya numerator, denumerator, kemudian ada sysp, transfer fungsi n, d dengan gain sama dengan 5. Terbukti bahwa nilainya itu 5 per S kuadrat ditambah S tambah 30. Dengan yang di sini juga sama. Ini berarti dalam kondisi dari closed loop menjadi open loop. Kemudian masuk ke nomor 2 bagian B, yaitu mencari nilai rest time menggunakan hitungan manual dan script M-file. Di sini ada 5 S kuadrat ditambah S tambah 5. Kemudian karena adanya nilai gain, maka 5 di sini dikalikan dengan gain. Maka hasilnya 25 per S kuadrat ditambah S tambah 5.
Karena untuk mencari nilai rest time sendiri kita memerlukan beberapa komponen, maka kita akan mulai mencari komponen-komponennya terlebih dahulu. Omega n kuadrat sama dengan 25. Di sini kita mencari omega n didapatkan sama dengan 5. Kemudian kita mencari zeta di sini, 2 zeta dikali omega n sama dengan 1, 2 zeta dikali 5 sama dengan 1, hasilnya zeta sama dengan 0,1. Kemudian di sini ada mencari omega d, omega n diakarkan 1 dikurangi zeta kuadrat, 5 dikali akar 1 dikurangi 0,1 kuadrat sama dengan 4,9749. Kemudian ada komponen yang lain di mana omega n dikalikan zeta yaitu 5 dikalikan 0,1 sama dengan 0,5. Kemudian ada beta, kemudian kita beta sendiri sama dengan tan min atau arkes tangen dari omega d per ini. Kemudian 4,9749 dibagi 0,5 sama dengan 1,4706. Kemudian kita dapatkan waktu naik atau rest time sama dengan TR sama dengan pi min beta per omega d. Rest time sama dengan 3,14 dikurangi 1,4706 dibagi 4,9749 sama dengan 0,335 second. Nanti kita bandingkan lagi nilai di sini di nilai perhitungan manual dengan script M file atau hasil sistemnya nanti. Di sini script M file-nya. Langsung ke hasil sistem. Hasil sistemnya sendiri rest time-nya itu 0,3052. Sedangkan di sini itu rest time-nya 0,335. Jadi nilai pada rest time perhitungan manual dan hasil sistemnya sendiri tidak beda jauh dengan perhitungannya. Hasil sistemnya sendiri tidak beda jauh dengan perhitungan manualnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.